Halo, selamat datang di channel Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Di video kali ini akan dibahas tentang penyakit kronis yang bisa dialami oleh siapa saja, yaitu diabetes mellitus. Mulai dari definisi, penyebab, faktor-faktor risiko, dan segala kaitan penyakit ini dengan gizi. Yuk, langsung kita mulai saja. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang akan diderita seseorang yang mengalami penumpukan gula dalam darah. Karena gula yang dikonsumsi sebagian besar tidak dapat diubah menjadi energi. Hal tersebut bisa terjadi karena hormon insulin yang bertugas membuka pintu dinding sel untuk gula dapat masuk ke dalam sel mengalami resistensi, bisa rusak ataupun tidak cukup. Diabetes mellitus ada beberapa tipe, di antaranya diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, maturity onset diabetes of the young, dan latent autoimmune diabetes in adult. Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan kondisi autoimun di mana sistem tubuh keliru menyerang dan menghancurkan sel beta di organ pankreas, tepatnya bagian yang disebut pulau Langerhans. Sel beta tersebut bertugas memproduksi insulin. Karena sel beta ini rusak, maka tubuh mengalami defisiensi insulin absolut, sehingga penderita DM tipe ini bergantung pada insulin eksogen atau dari luar tubuh seumur hidup untuk bertahan hidup. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe DM yang paling banyak penderitanya. Sekitar 90-95% DM di seluruh dunia merupakan DM tipe 2. DM tipe 2 merupakan kondisi resistensi insulin yang disertai dengan gagalnya sel beta memproduksi insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi tersebut. Biasanya, kondisi ini terjadi akibat penerapan yang kurang tepat dari gaya hidup, manajemen berat badan, dan kondisi obesitas, lalu aktivitas fisik yang rendah. Diabetes mellitus gestasional. Diabetes tipe ini biasanya terdiagnosa pada ibu hamil di trimester kedua atau ketiga yang sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes mellitus. Kehamilan memicu perubahan hormonal yang secara alami meningkatkan resistensi insulin. Namun pada sebagian wanita, pankreas tidak mampu memproduksi cukup insulin tambahan, sehingga terjadi hiperglikemi. Kemajuan teknologi dalam molekuler medis telah mengidentifikasi varian diabetes lebih spesifik. Diabetes karena mutasi gen tunggal yang menyebabkan resistensi insulin atau disebut maturity onset diabetes on the young, MODY, dan latent autoimmune diabetes in adults, LADA, yang merupakan bentuk diabetes autoimun yang berkembang lambat pada orang dewasa. Sekarang bahas yuk kenapa penyakit diabetes mellitus ini dapat terjadi. DM dapat terjadi karena terjadinya resistensi insulin, bisa karena rusak ataupun kurang jumlahnya. Hormon insulin merupakan hormon yang berperan sebagai kunci untuk memungkinkan glukosa dalam darah dapat masuk ke dalam sel, guna diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Normalnya setelah makan, peningkatan kadar glukosa dalam darah menangsang sekresi insulin dalam dua fase. Insulin bekerja dengan berikatan pada reseptor spesifik di membran sel, lalu mengirim sinyal yang mengaktifkan transporter glukosa untuk berpindah ke permukaan sel dan menyerap glukosa dari aliran darah. Pada diabetes mellitus tipe 2, terjadi gangguan pada jalur persinyalan insulin, suatu kondisi yang dikenal dengan nama resistensi insulin. Akibatnya, sel-sel otot dan liver tidak lagi merespons insulin dengan efektif. Karena hal ini, sel beta pankreas bekerja ekstra keras dengan memproduksi lebih banyak lagi insulin, hiperinsulinemia, guna menjaga kadar gula darah tetap normal. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus dan lama, maka sel beta pankreas mengalami kelelahan dan kerusakan permanen, sehingga produksi insulin menurun secara drastis, sementara resistensi masih terjadi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan glukosa tetap tertahan dalam darah, hiperglikemi, tetapi sel-sel tubuh masih mengalami kelaparan energi. Berikutnya, kita bahas tentang faktor risiko apa saja terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Faktor risiko ini sangat kuat. Seseorang yang merupakan keturunan pertama dari penderita diabetes mellitus memiliki risiko 15 kali lipat lebih tinggi daripada yang keturunan tidak penderita DM. Faktor usia juga berpengaruh. Usia 45 ke atas mengalami penurunan kinerja sel beta pankreas dan massa otot, sehingga lebih rentan mengalami resistensi insulin. Dari faktor etnis Asia memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus daripada etnis barat. Orang dengan obesitas, terutama obesitas sentral, berisiko mengalami DM karena penumpukan lemak di sekitar organ dalam secara langsung merusak sensitivitas insulin. Lalu, gaya hidup yang kurang beraktivitas fisik memperburuk kondisi ini, karena metabolisme di otot menjadi tidak efisien.
Faktor risiko lainnya dari kebiasaan makan tinggi kalori dan rendah serat, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan gangguan tidur berkepanjangan mengganggu regulasi hormon insulin. Sekarang, kita bahas hubungan atau interaksi zat gizi makro terhadap penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi utama yang secara langsung dipecah menjadi glukosa darah. Namun, tidak semua jenis karbohidrat memberi efek yang sama. Jenis karbohidrat kompleks dengan serat tinggi seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan bentuk polong-polongan memberikan respons glikemik yang lebih lambat dan stabil dibandingkan karbohidrat sederhana atau olahan seperti gula pasir, roti putih, mie. Indeks glikemik atau GI adalah instrumen klinis yang digunakan untuk mengukur kecepatan peningkatan glukosa darah setelah mengkonsumsi makanan tertentu. IG rendah, skor kurang dari 55, mengurangi lonjakan glukosa darah dan beban insulin pada pankreas. IG tinggi, skor lebih dari 70, memicu hiperglikemi cepat yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan resiko komplikasi vaskular. Berikutnya, kita bahas interaksi zat gizi lemak ke penyakit DM. Terlalu banyak konsumsi makanan mengandung jenis lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan inflamasi tingkat sel dan mengganggu reseptor insulin. Tetapi, konsumsi makanan dengan kandungan lemak tidak jenuh seperti MUFA, PUFA, dan omega-3 dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki profil lipid darah, menurunkan trigliserida, dan meningkatkan HDL. Kemudian, zat gizi protein berguna untuk mendukung pemeliharaan massa otot yang merupakan jaringan utama penyerap glukosa darah. Namun, perlu diperhatikan pada penderita DM yang mengalami komplikasi ginjal, asupan protein harus diatur secara ketat, sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari untuk mencegah terjadinya kegagalan ginjal. Bagaimana cara yang dapat dilakukan dari aspek gizi untuk menangani penyakit diabetes mellitus ini? Diabetes mellitus tidak terjadi dalam sekejap. Tahapan awal dari penyakit ini disebut prediabetes, di mana kadar glukosa darah sudah melebihi batas normal, berkisar gula darah puasa 100 sampai 125 mg per dl, dan indikator HbA1c 5,7 sampai 6,4%. Yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, menurunkan berat badan. Mengurangi berat badan 5 sampai 7% dari total berat badan terbukti mengurangi risiko terkena DM sebesar 58%. Yang kedua, membatasi kalori yang masuk dari makanan sekitar 500 sampai 1000 kilokalori per hari untuk mencapai penurunan berat badan yang ideal 0,5 sampai 1 kg per minggu. Yang ketiga, terapkan pola makan tinggi serat dengan menambah asupan sayur dan buah 400 sampai 600 gram per hari untuk mengoptimalkan metabolisme karbohidrat. Selain dari nutrisi, tindakan pencegahan yang cukup penting yaitu peningkatan aktivitas fisik intensitas sedang sebanyak 150 menit dalam 1 minggu. Aktivitas ini meningkatkan aktivitas transporter glukosa pada sel otot, bahkan tanpa bantuan hormon insulin, sehingga secara efektif meringankan beban kerja pankreas. Pemerintah kita telah merumuskan kampanye pencegahan penyakit kronis seperti DM ini dengan semboyan CERDIK, singkatan dari cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Bagi penderita DM, manajemen nutrisi bertujuan untuk mengkontrol glukosa darah dan reaksi glikemik secara optimal agar mencegah atau menunda komplikasi kronis. Prinsip manajemen nutrisi penderita DM dikenal dengan istilah 3J. Berikut penjelasannya. J yang pertama adalah jadwal. Yang dimaksud harus tepat jadwal makan. Makan dalam jarak waktu yang teratur sangat penting untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah dan menghindari fluktuasi yang ekstrim antara hiperglikemia dan hipoglikemia. Pola makan yang dianjurkan dibagi menjadi 3 kali makan besar dan 2-3 kali makanan selingan. J yang kedua adalah jumlah. Porsi atau jumlah makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori individual yang dihitung berdasarkan jenis kelamin, usia, berat badan ideal, dan tingkat aktivitas fisik. Salah satu rumus yang bisa digunakan adalah rumus Broca dengan terlebih dahulu menentukan berat badan ideal, yaitu tinggi badan dikurangi 100 dikalikan dengan 90%. Inilah berat badan ideal. Kemudian berat badan ideal dikalikan 25-30, maka itulah jumlah kalori yang diperlukan dalam sehari. J yang ketiga adalah jenis. Pilih jenis makanan dengan nilai indeks glikemik rendah dan kandungan lemak jenuh yang minimal. Gula murni seperti gula pasir dan madu harus dihindari karena penyerapannya sangat cepat.
Berikut panduan komposisi dari zat gizi makro yang akan dikonsumsi. Karbohidrat sebesar 45-65% dari total energi harian, diutamakan yang berserat tinggi. Lemak sebesar 20-25% dari total energi harian, dengan lemak jenuh kurang dari 7% dan kolesterol kurang dari 200 mg per hari. Protein sebesar 10-20% dari total energi harian, diutamakan dari protein nabati atau hewani rendah lemak jenuh. Natrium kurang dari 2.300 mg per hari, sekitar 1 sendok teh garam dapur, untuk mengendalikan tekanan darah. Berikut panduan makanan yang dianjurkan dan dihindari dibagi berdasar jenis sumber dominan zat gizi. Bagi para penderita DM, diagnosa diabetes mellitus bukanlah sebuah titik akhir, melainkan awal dari proses manajemen diri yang berkelanjutan. Pasien harus menerapkan manajemen penyakit yang lengkap dan tepat untuk meminimalkan risiko komplikasi yang merusak organ. Langkah pertama yaitu edukasi dan manajemen mandiri. Penderita DM wajib mendapatkan Diabetes Self-Management Education atau DSME. DSME adalah suatu program berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan mandiri yang mencakup pengaturan makan, latihan fisik, penggunaan obat, serta keterampilan mengatasi masalah. Langkah yang kedua, inisiasi terapi gizi dan aktivitas fisik. Perubahan gaya hidup harus dimulai saat diagnosa DM terjadi. Penderita harus segera berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menyusun perencanaan makan secara individual yang sesuai dengan kebutuhan metabolik dan pilihan pribadi dan faktor budaya. Aktivitas fisik perlu ditingkatkan secara bertahap. Sebagai awal, cukup jalan cepat selama 30 menit per hari, efektif dalam menurunkan HbA1c dan memperbaiki sensitivitas insulin. Langkah yang ketiga, diterapkan jika langkah sebelumnya tidak mampu memperbaiki profil gula darah selama 3 bulan. Terapi obat anti-hiperglikemia harus segera dimulai. Lini pertama adalah metformin. Karena profil keamanannya baik, efektivitas tinggi dalam menurunkan produksi glukosa hati, dan biayanya terjangkau. Jika target belum tercapai, dokter dapat menambahkan obat golongan lain, seperti sulfonylurea, meningkatkan sekresi insulin, inhibitor SGLT2, membuang glukosa melalui ginjal, atau agonis reseptor GLP-1, meningkatkan respons insulin berbasis hormon usus. Terapi insulin diterapkan pada kondisi hiperglikemia berat, HbA1c lebih besar dari 9%, adanya kegagalan obat oral, gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, atau selama kondisi stres akut seperti operasi atau infeksi berat. Langkah keempat adalah pemantauan glukosa darah secara mandiri. Penderita harus melakukan pengecekan kadar gula darah secara rutin menggunakan glukometer di rumah. Pemantauan ini membantu pasien dan tenaga medis untuk memahami pola fluktuasi gula darah terhadap makanan, aktivitas, dan obat-obatan, sehingga penyesuaian terapi dapat dilakukan secara presisi. Parameter keberhasilan dari terapi gizi berdasarkan pedoman Perkeni tahun 2021 sebagai berikut. HbA1c kurang dari 7%. Glukosa darah puasa berkisar 80 hingga 130 mg per dl. Glukosa darah 2 jam postprandial kurang dari 180 mg per dl. Indeks massa tubuh 18,5 hingga 22,9 kg per meter kuadrat. Profil lipid LDL kurang dari 100 mg per dl. Dan tekanan darah kurang dari 140 per 90 mmHg. Screening atau pemantauan harus diperhatikan dan dilakukan terus-menerus sebagai deteksi dini komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular, karena seringkali kerusakan terjadi secara diam-diam. Berikut beberapa aspek yang dipantau. Pemeriksaan mata, retinopati. Minimal sekali setahun melalui pemeriksaan funduskopi oleh dokter spesialis mata. Evaluasi ginjal, nefropati. Screening albuminuria, adanya protein dalam urin, dan pengukuran laju filtrasi glomerulus, EGFR, minimal sekali setahun. Perawatan kaki, neuropati, dan PAD. Pemeriksaan kaki harian secara mandiri untuk melihat adanya luka, kemerahan, atau lepuhan satu. Pemeriksaan sensasi syaraf oleh tenaga medis harus dilakukan secara berkala untuk mencegah ulkus diabetikum yang bisa berujung pada amputasi. Kesehatan kardiovaskular.
pemantauan profil lemak darah dan pemeriksaan jantung (EKG) secara rutin. Mengingat penderita diabetes memiliki risiko penyakit jantung dan stroke yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum yang jauh. Setiap penderita diabetes dan keluarganya harus memiliki keterampilan dalam mengenali dan menangani kegawat daruratan metabolik yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang pertama, hipoglikemia, ancaman gula darah rendah. Kondisi ini terjadi ketika kadar glukosa darah turun di bawah 70 mg per desiliter. Hal ini sering dipicu oleh penggunaan insulin atau obat sulfonilurea yang tidak disertai asupan makanan yang cukup atau aktivitas fisik yang tidak terencana. Gejalanya, keringat dingin, gemetor, lapar, jantung berdebar, pusing, lemas, penglihatan kabur, hingga penurunan kesadaran. Penanganan mandiri, segera konsumsi 15 gram karbohidrat cepat serap. Misalnya 1 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dalam air, jus buah, atau tablet glukosa. Hindari penggunaan coklat atau makanan berlemak karena lemak memperlambat penyerapan gula. Yang kedua yaitu ketoasidosis diabetik, KAD, dan HHS. Kondisi hiperglikemia ekstrim seringkali lebih dari 300 mg per desiliter yang disertai dengan gangguan asam basa darah atau dehidrasi berat. Ini merupakan kondisi kritis yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit segera. Gejalanya meliputi mual muntah hebat, nyeri perut, sesak napas, napas cepat dan dalam, serta aroma napas seperti buah, aseton. Sekian pembahasan umum tentang penyakit kronis diabetes mellitus. Kita tadi telah belajar mulai dari definisi, penyebab, faktor risiko, interaksi zat gizi pada DM, intervensi gizi, dan hal-hal yang perlu dilakukan penderita DM. Sampai jumpa pada video kami lainnya. Jika ada kritik dan saran, langsung saja sampaikan pada kami ya. Gizinya RSUD Kartini Karanganyar, harus nutrisi tepat.